ada di dalam-Mu Tuhan. Kalau hidup kami Kau pakai Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang mulia, Engkau yang agung. Betapa besarnya kasih-Mu menciptakan kami, bahkan menebus kami, supaya hidup kami semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam kebenaran yang mendasar inilah Tuhan, tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, berbicara Engkau secara khusus. Bawa kami kepada rancangan-Mu, supaya kami semakin tegas terhadap diri kami. Jangan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi bagi kami. Dalam kebenaran inilah kami mau mendengarkan firman-Mu. Walaupun kami tahu firman-Mu bermanfaat bukan saja mengajar, tapi juga menunjukkan kesalahan. Tunjukkanlah kesalahan kami, supaya diperbaiki kelakuan kami, dan kami hidup dalam kebenaran-Mu. Karena tidak ada mujizat yang jauh lebih mulia selain hidup seturut dengan kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus, berotoritaslah. Senangkan hati Yesus bagi kemuliaan Allah Bapa, sebab dalam nama Tuhan Yesus kami siap dilawati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tuhan baik, amin. Tuhan baik, amin. Mari kita buka Alkitab kita, Roma 11 ayat 36 sampai Roma 12 ayat 2. Roma 11 ayat 36 sampai Roma 12 ayat 2. Kalau sudah dapat Roma 11 ayat 36, sama-sama kita baca Roma 11 ayat 36. Roma 12 ayat 1 saya bacakan buat Anda. Roma 12 ayat 2, semua kita serentak membacanya. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya katakan amin. Kita mulai sama-sama baca Roma 11 ayat 36. 1, 2, ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya bacakan Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lanjut ayat 2. Katakan amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, ada enggak firman Tuhan yang tidak efektif? Tidak ada, pasti efektif. Ada enggak firman Tuhan yang enggak nyambung? Pasti nyambung. Kenapa firman Tuhan berkata tampilkan ayat 2 operator? Operator tampilkan ayat 2. Kenapa firman Tuhan berkata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini? Kenapa? Karena rata-rata orang Kristen serupa dengan dunia ini. Mungkin luarnya enggak serupa, dalamnya serupa. Maafkan saya Bapak Ibu, tata cara ibadah kita bisa beda dengan orang lain. Pujian penyembahan kita bisa beda dengan orang lain. Tapi itu bukan perbedaan signifikan. Perbedaan signifikan itu di kelakuan. Ulangi di mana?
Di kelakuan. Kalau ibadah kita bagus, saya senang. Luar biasa latihan para penari. Pemain musiknya juga bagus. YL-nya juga bagus. Tapi kelakuan kita sama nggak dengan dunia itu? Dunia ini. Ini penting. Ada orang menyembah gemetar-gemetar. Tapi pulang ibadah. Naik motor lawan arah. Orang lain gemetar sama dia. Ini kan repot. Ini diam nyambung atau kurang? Ada orang menyembah terharu-terharu. Menyembah terharu-terharu. Tapi konflik dalam rumah tangganya sangat mengharukan. Ini yang sering kali kita harus ya, saya ulangi. Kita harus mengemas ibadah kita dengan bagus. Tapi bukan itu yang terutama. Apa berikutnya? Pulangnya kita berubah enggak? Jangan sampai kita bagus beribadah, enggak disertai enggak bagus dalam kelakuan. Anak-anak melawan orang tua, suami maki istri, istri maki suami. Akhirnya kita tanpa sadar bahwa iblis itu jauh lebih licik daripada yang kita pikirkan. Iblis bilang, iblis enggak takut, silakan kau beribadah. Bahkan silakan kau melayani, silakan kau khotbah. Yang penting kelakuanmu jangan berubah. Nah ini yang bahaya Bapak Ibu. Akhirnya banyak jemaat Roma gak menaikkan ibadah yang sejati. Akhirnya dampaknya kepada dunia ini batu sandungan, dan batu sandungan. Maka penting sekali kita mengenal Tuhan dengan benar. Mulai dalam rumah tangga kita. Apa itu? Paulus dalam pertolongan kuasa Roh Kudus bicara Roma 11 ayat 36. Tampilkan operator Roma 11 ayat 36. Saya harap Bapak Ibu hafal ayat ini. Anak-anak hafal ayat ini. Kesimpulan seluruh Alkitab ada di ayat ini. Yaitu apa? Pertama, sebab segala sesuatu adalah, itu pertama. Kelihatan ini kalimat sederhana. Tapi mengandung arti yang sangat dalam. Sebab segala sesuatu dari Dia. Berarti kita pengenalan kita akan Tuhan. Dialah sumber sesuatu yang indah dalam hidup ini. Katakan amin. Katakan amin. Segala sesuatu dari Dia. Maka apa respon kita? Respon kita Bapak Ibu anak-anak sekalian, anak muda, anak remaja. Respon kita, milikilah tingkat kesadaran yang tinggi bahwa segala sesuatu dari Dia. Kalau kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, segala sesuatu dari Dia, maka terjadi perubahan dari dalam. Yang pertama apa? Paradigma. Apa? Paradigma. Apa paradigma? Cara sudut memandang, cara sudut menilai. Halo, maafkan saya. Ganteng cantik bukan nilai. Kaya kedudukan tinggi bukan nilai. Ada enggak orang kaya cerai? Ada enggak orang kaya nyeleweng? Ada enggak pejabat koruptor? Itu bukan nilai. Hidup benar, hidup kudus, sopan, lemah lembut, rendah hati, itu nilai. Mengampuni, itu nilai. Ganteng, cantik, kaya, kedudukan tinggi, tapi tidak mau mengampuni, tidak mau rendah hati, itu semua tidak nilai.
ini dia menyambung atau kurang? Ya. Maka mulai di mana? Mulai perubahan dari dalam. Rumah tangga kita nggak bisa berubah kalau perubahan nggak dari dalam. Yuk jujur Bapak Ibu, jujur Bapak Ibu, jujur. Mana kita lebih mudah, saya ulangi. Mana kita lebih mudah menghafal kejelekan diri sendiri atau menghafal kejelekan pasangan? Jawab dong. Iya, terima kasih untuk kejujurannya. Ditambah. Mana kita lebih suka menghafal jasa-jasa kebaikan pasangan atau menghafal jasa-jasa kebaikan diri sendiri? Diri sendiri. Semua khotbah, semua pelayanan, kalau kita lebih suka menghafal kejelekan pasangan, lebih suka menghafal kebaikan diri sendiri, mana pernah kita berubah? Makin sempurna kita nggak berubah. Mana kita lebih suka menuntut diri sendiri berubah atau menuntut pasangan berubah? Jawab dong. Menuntut diri sendiri berubah atau menuntut pasangan berubah? Orang dewasa bukan kelihatan di khotbahnya. Orang dewasa bukan kelihatan di mujizat-mujizatnya. Halo Bapak Ibu jemaat sekalian, mujizat kesembuhan bukan ukuran kedewasaan rohani. Bukan. Ukuran kedewasaan rohani ialah dia memperhatikan kekurangannya. Dan dia terus berdoa supaya kekurangannya tinggal. Dan dia tidak mengingat-ingatnya hanya dalam rumah tangga. Dia menghargai pasangannya. Dia punya jasa-jasa. Dan dia tidak menuntut pasangannya berubah. Tetapi menuntut dirinya sendiri berubah. Katakan amin. Tepuk tangan. Caranya bagaimana? Milikilah tingkat kesadaran yang tinggi segala sesuatu dari, saya ulangi, dari, ulangi apa? Dari dia. Kata dari dia bisa merubah kita dan memudahkan kita untuk menghargai sesuatu. Saya dulu punya handphone harganya 3,5 juta rupiah. Lebih kurang 2 tahun saya mau jual. Saya tanya ke tukang handphone bekas yang saya kenal. Orang gereja. Saya tanya, handphone saya ini kalau saya jual 1 juta di tokomu, kira-kira laku enggak? Dia lihat saya, dia bilang, Pak Pendeta, handphone Bapak itu kalau diletakkan di etalase toko jualan saya dijual 1 juta sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pun gak laku. Hah? Gak laku? Enggak Pak Pendeta. Loh kenapa? Paling kuat itu harganya 400 ribu. Ah, yang benar? Iya Pak Pendeta. Wow. Jadi 400 ribu? Iya. Halo. Misalnya apa? Misalnya apa? Misalnya saya tempel kata dari. Kata apa? Kata dari. Misalnya. Tahu nggak kamu handphone ini dari siapa? Emang dari siapa Pak Pendeta? Ini dari Jokowi. Handphone Android yang pertama. Halo. Kalau itu handphone dari Jokowi. Handphone Android yang pertama. Dari mana tahu saya Pak Pendeta? Kita buka tutup baterainya. Ada tanda tangan Jokowi. Kira-kira ada nggak orang beli handphone itu 5 juta? Ada. Karena apa? Kata dari. Karena apa? Karena apa? Kata dari. Saya bersyukur, saya pelayanan kemana-mana. Istri saya termasuk manusia langka. Yang paling sulit dia ajak. Saya surprise hari ini dia ikut. Berdiri dulu dong Ma. Namanya si Homilin.
Manusia langka yang harus dilestarikan. Kami ini kalau Bapak Ibu nanti ada waktu tanya sama istri saya, kami sangat amat beda. Kalau dalam konteks Israel dulu, dia dari tanah Kanaan, aku dari padang gurun. Kanaan itu maju, gurun itu berantakan. Begitu kami menikah, konflik, dan konflik. Saya menikah sudah hamba Tuhan, sudah melayani, rasanya nggak mampu. Bodohnya saya lebih terfokus kepada dirinya yang menyulitkan saya. Saya orang latar belakang, orang pasar, orang jalanan. Saya dulu kuliah teater, kuliah musik. Saya bisa makan di warteg, nggak ada masalah sama saya. Bahkan kalau kami latihan pernapasan, olah tubuh sampai malam, kemudian tidur di emperan, nggak ada masalah sama saya. Maaf, agak horor. Saya tidur di warteg, kaki saya dilewati kecoa, tidak terganggu saya. Istri saya, waduh kalau ada kecoa, kiamat lokal. Gak mudah. Makanya dalam malam ini kebaktian keluarga, Bapak Ibu pengenalan akan Tuhan dari dia. Yang pertama, dari dia. Itu harus disikapi dalam rumah tangga. Mulai dalam perkawinan. Karena lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan DPR MPR. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan KPK. Bukan lembaga gereja, tapi lembaga perkawinan. Ulangi, lembaga apa? Apa itu? Adam dan Hawa. Ulangi apa? Adam dan, bukan Adam dan Tejo. Bukan Hawa dan Heni. Adam dan Hawa. Tahu nggak artinya Bapak Ibu? Halo. Relasi paling sakral di mata Tuhan, relasi perkawinan. Relasi paling sakral di mata Tuhan, relasi perkawinan. Makanya itu lembaga yang pertama Tuhan ciptakan. Yang kedua, relasi paling sakral di mata Tuhan itu lembaga perkawinan. Kenapa? Di hadapan Tuhan itu harga mati. Apa kata Tuhan? Apa yang dipertemukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tidak boleh. Karena itu paling sakral. Lembaga ini paling sakral di mata Tuhan. Sehingga relasi ini di hadapan Tuhan, kamu bukan lagi dua, tapi satu. Tidak boleh ada bapak-bapak lebih sayang kepada anaknya daripada istrinya. Tidak boleh. Tidak boleh ada ibu-ibu lebih sayang kepada anaknya daripada suaminya. Tidak boleh. Anda pasti tidak kenal Tuhan. Apa makna daripada segala sesuatu dari Dia kalau Anda lebih sayang kepada anak Anda daripada pasangan Anda. Karena bukan bapak sama anak satu, bukan ibu sama anak satu, tapi suami istri satu. Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat. Karena nggak ada rohaninya tepuk tangan. Iman tanpa perbuatan mati. Tepuk tangan tanpa pertobatan, innalillahi. Suatu kali anak saya bilang apa? Pak, kenapa sih papa membela mama? Saya bilang, nak, kamu menikah tinggalin saya. Apa? Tinggalin aja. Kamu menikah tinggalin saya, nggak ada masalah sama saya. Kamu juga yang putri, kalau kau menikah tinggalin saya, nggak apa-apa. Tapi kalau mamamu menikah ninggalin saya, mati saya. Mati saya. Makanya anak saya tahu, pasti saya bela mamanya. Walaupun satu kali mamanya salah mengerti.
Protes. Stop. Apapun alasanmu, kau ngomong sama mama, boleh kau protes tapi kemasnya bagus. Tidak boleh kasar, nggak boleh ngelawan mama. Apapun alasannya. Papa bilang iya. Karena suami istri adalah satu. Bapak-bapak, ketika kita menikah, ibu-ibu, ketika Anda menikah, ini mulai menghayati segala sesuatu dari dia. Orang tidak bisa mengenal Tuhan dari khotbah sebelum mengenal Tuhan dalam perkawinannya. Orang tidak bisa mengenal Tuhan dari penggembalaan jemaat sebelum dia mengenal Tuhan dalam perkawinannya. Ini penting. Yaitu apa? Catat baik-baik Bapak Ibu dan juga anak-anak muda tunggu tanggal mainnya. Tidak ada orang menikah dengan orang yang cocok, nggak ada. Kecuali menikah dengan tiang listrik. Tidak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Makanya menikahlah dengan apa? Menikahlah dengan lawan jenis. Apa kata pertamanya? Lawan. Ulangi apa? Lawan. Makanya ketika orang menikah, asal saya konseling, kenapa kau menikah? Kami saling cocok Pak Pendeta. Langsung saya ketawa. Saya bilang bungkus itu cocok, bawa pulang. Gak ada orang menikah dengan orang cocok. Absolutely, mutlak. Kedua, tidak ada orang menikah berdasarkan cinta. Gak ada. Itu paling banyak kalau saya melayani orang konseling. Kenapa kalian menikah? Kami saling mencintai Pak Pendeta. Saya bilang bungkus itu cinta, bawa pulang. Loh kenapa Pak Pendeta? Gak ada dasar cinta masa pacaran. Tapi kami saling mencintai. Jangan asal ngomong. Loh kenapa Pak Pendeta? Pernah dengar gak pepatah nanggung? Apa itu? Tak kenal maka, lebih keras, tak kenal maka, itu kan nanggung. Apa kelanjutannya? Tak kenal maka tak sayang. Makin kenal makin gak sayang. Jangan ada dusta di antara kita. Tak kenal maka tak sayang. Makin kenal makin gak sayang. Kenapa dasarnya? Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kenapa dasarnya? Halo, ada gak orang menikah dengan orang yang sempurna? Jawab dong. Gak ada, kecuali penipu. Gak ada orang menikah dengan orang sempurna. Berikutnya, perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Siapapun yang kita nikahi, saya ulangi, siapapun yang kita nikahi, minimal yang kita nikahi itu minimal punya dua sifat yang paling kita jengkeli ada pada pasangan kita. Jangan pura-pura gak nyambung. Minimal dua. Kalau minimal dua, bisa 5 enggak? Bisa 10 enggak? Dengar baik-baik kalau kau mengenal Tuhan. Makin banyak sifat menjengkelkan pasangan kita, itu makin cocok dan makin membanggakan. Tepuk tangannya hanya satu. Tepuk tangan berikutnya itu enggak spontan. Kayak latah. Saya ulangi. Makin banyak sifat menjengkelkan pasangan kita, itu makin cocok dan makin membanggakan. Waktu kami menikah saya konflik. Rasanya gak mampu melanjutkan perkawinan. Sampai saya pernah bilang sama Tuhan, Tuhan gak mampu aku Tuhan. Firman-Mu memerintahkan untuk mentaatinya tidak mudah. Terus istri saya punya sabda yang baru. Gak mudah Tuhan. Kami latar belakang amburadul. Kalau mau makan ya makan, mau apa. Kalau istri saya punya peraturan ketat sekali. Kadang-kadang saya rasakan peraturan istri saya lebih ketat dari hukum Taurat. Aduh gak mampu, rasanya gak mampu. Saya menderita. Tapi saya bayangkan dia jauh lebih menderita. Gak ada perkawinan tanpa saling menderita. Anak-anak muda
tunggu tanggal mainnya. Makanya ketika menikah, tam teram tam tam, tam teram tam tam, tam teram tam tam, teram tam tam, teram tam tam. Apa itu musik apa? Mars peperangan. Not wedding march, itu mars peperangan. Tahu kan sambungannya? Tam teram tam tam, teram tam tam, teram tam tam, dedem dem, angkat senjata tembak, mulai tembak-tembakan itu. Makanya di gereja kalau orang menikah harus dipantau, karena dari pernikahan dia sampai tahun ke-5 bahkan tahun ke-10 itu masa rentan. Karena setelah menikah, gak lama kemudian datang apa? Satria baja hitam, berubah. Tahu gak? Mayoritas, saya ulangi, mayoritas dalam perkawinan wanita jauh lebih banyak kecewa daripada pria. Kenapa? Pria itu pragmatis. Kenapa? Pria itu waktu pacaran daya juangnya tinggi sekali. Kayaknya ketawanya nyambung ini. Waktu pacaran suaminya kerjanya di Pekalongan. Pacar laki-lakinya. Ceweknya kerja di Cikampek. Sore pulang kantor ditelepon pacarnya. Dek, sudah pulang belum? Udah mas, kenapa mas? Ntar saya jemput. Mas, jauh sekali jaraknya mas. Dari Pekalongan, rumah kita kan di Cirebon, gak apa-apa mas. Enggak, saya jemput. Lu nanti mas gak capek? Tidak apa-apa, roh Allah menyala-nyala dalam hidup saya. Menyala-nyala. Kenapa gak gosong sekalian? Dijemput itu. Diantar ke rumahnya yang agak ke selatan, Cirebon. Pulang tetap sukacita. Setelah menikah, satria baja hitam berubah. Istrinya ibu rumah tangga, aktif di eklesia, ikut pelatihan-pelatihan siap Natal. Sore dia telepon, mas udah pulang kantor belum? Udah. Kenapa? Aku di gereja, jemput ya nanti pulang ya. Kamu punya pikiran gak sih? Saya capek, kamu suruh pulang aja sendiri. Laki-laki itu waktu pacaran daya juangnya tinggi. Setelah menikah aparnya sudah dapat, hilang daya juangnya. Udah dapat. Itu laki-laki pragmatis. Seperti nelayan Jepang. Ya pada umumnya nelayan lah, tapi istilah lain kata nelayan Jepang. Sebelum dapat ikan, kasih umpan. Belum dapat, kasih umpan. Udah dapat, bantai. Dalam ilmu psikologi, lebih banyak wanita kecewa dalam pernikahannya. Karena apa berikutnya? Waktu pacaran laki-lakinya mau menjemput, mau memperhatikan. Si perempuan bagaimana katanya? Tuhan, baik sekali calon suamiku. Cocok banget aku sama dia. Begitu menikah, ekspektasinya ini hilang. Blas hilang. Loh kok gini? Banyak kagetnya. Saudara, karena perempuan itu mengandalkan perasaan. Makanya tidak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Makanya kalau orang menikah selalu saya lihat banyak basa-basi di situ. Apa itu? Ketika menikah disalam orang yang nikah. Selamat berbahagia ya. Yang menikah senyum-senyum bahagia. Iya ya om, senang sekali. Selamat bahagia. Kalau orang yang saya bina menikah saya salam apa? Bukan selamat bahagia. Selamat bonyok. Selamat bonyok. Ya itu benar. Karena menikah dengan lawan. Potensi konflik gak? Potensi konflik. Karena cara sudut pandang pria dan wanita
Itu bukan sekedar beda, berlawanan. Itu yang saya pernah sisipkan di retreat ya, masih ingat ya? Wanita itu kayak mie, ruwet. Makhluk paling ruwet di bumi, wanita. Dia punya moto terhadap suami tanpa dia sadari. Apa itu? Kalau bisa kau kupersulit, kenapa harus dipermudah? Itu dia. Itu energi wanita paling banyak. Papi lihat itu. Apa itu? Lihat itu. Apa sih? Buta itu. Yang mana? Itu yang suami istri. Kenapa? Itu bingung loh. Istrinya cantik, suaminya jelek. Kenapa ya dia mau? Suaminya lihat. Terus suaminya bilang, iya ya, istrinya cantik ya. Dipelototin istrinya. Kenapa kamu lihat-lihat? Loh, kau yang suruh. Kau yang mulai. Kau yang mengakhiri. Iya. Kenapa lihat-lihat? Lu mama suruh. Kamu naksir ya? Bukan mama yang suruh lihat. Cocok nggak? Cocok. Kenapa? Laki-laki itu hanya bisa ditolong dewasa oleh istri. Bukan yang lain. Bapak-bapak jawab. Mana kita lebih mudah? Lemah lembut sama istri atau lemah lembut sama istri orang? Jawablah. Jangan ada dusta di antara kita. Lebih gampang lemah lembut dapat istri orang. Karena itu pisah nggak asli. Kalau depan istri mana bisa sandiwara? Dia tahu lu lemah lembut beneran atau lemah lembut ada udang di balik bakwan. Ada itu artinya. Kalau kita lemah lembut di keluarga, istri marah kita diam, kita renungkan aja, kita mau jengkel, kita nggak mau buka mulut, itu nggak gampang. Makanya Tuhan bilang kepada pria, tidak baik kau seorang diri saja. Kau berikan Hawa sebagai penolong. Nah kita belajar bapak-bapak, nggak boleh kita terlalu mengandalkan pragmatis. Perempuan kalau punya masalah 5, itu bisa berbunga jadi 15. Laki-laki masalahnya 10, dia bilang apa? Emang kita ada masalah? Rasanya nggak ada. Jadi cocok sekali mereka menikah. Supaya ada proses pembonyokan, pembentukan. Dan itu rumah tangga. Perempuan itu kayak mirut. Lain laki-laki. Laki-laki itu makhluk gagah. Kayak kerupuk. Kena air kuncup. Itu. Tahu artinya? Laki-laki itu makhluk paling lemah di bumi. Laki-laki makhluk paling lemah ketemu paling ruwet. Kiamat lokal. Makanya dibutuhkan Tuhan di atasnya. Halo bapak-bapak, kekuatan itu bukan di otot, bukan di banyak duit, bukan di kegantengan, bukan. Pria itu makhluk paling lemah. Jawab bapak ibu, jangan ada dusta di antara kita. Kalau ada suami istri menikah sekitar 6 tahun. Sekitar berapa tahun? 6. Anak mereka 2. Yang pertama umur 5 tahun, yang kedua umur 2 tahun. Jawab, salah satu suami istri ini meninggal, salah satu di antara mereka meninggal. Mana yang paling cepat menikah lagi? Jangan terlalu keras. Udah tahu. Karena dia lemah. Ada enggak suami istri muda meninggal salah satu, meninggal suaminya, anaknya kecil-kecil. Ada enggak seorang ibu meninggal suaminya, anaknya kecil-kecil, dia masih muda, tapi dia tidak menikah lagi sampai mati? Ada enggak? Ada enggak? Banyak. Sebaliknya, ada enggak laki-laki istrinya meninggal, dia masih muda, anaknya kecil-kecil, dia enggak menikah sampai mati? Ada enggak laki-laki begitu? Jangan bilang enggak ada lah, langka. Saya bela lah, kan korps saya laki-laki.
Bukan gak ada, kamu ada dendam ngomong gak ada itu. Akar pahit itu. Bukan gak ada, tapi langka. Karena apa? Laki-laki itu makhluk yang lemah. Si lemah ketemu sama si ruwet. Tanpa Tuhan, kiamat lokal. Makanya pengenalan akan Tuhan yang benar bukan di khotbah. Kalau khotbah bagus, tapi mengkhianati perkawinan. Khotbah bagus, cerai, di hadapan Tuhan gagal. Di hadapan orang bisa hebat, tapi di hadapan Tuhan gagal. Mulai keberhasilan itu di perkawinan. Makanya lembaga pertama dimulai perkawinan. Makanya Bapak Ibu, lihatlah perkawinan sebagaimana Tuhan menghendaki kita melihat perkawinan. Jangan lihat perkawinan sebagaimana kita melihat perkawinan. Jangan. Konflik rumah tangga, kesulitan dalam rumah tangga, jangan menggantikan nilai perkawinan menurut Tuhan jadi nilai perkawinan menurut kita. Tidak. Nilai perkawinan itu menurut Tuhan. Apapun konflik rumah tangga Anda, tetap jangan cerai. Enggak ada amin kalau khotbah gini. Kayaknya menderita muka Anda. Kayaknya Anda niat cerai nih. Apapun konflik rumah tangga Anda, separah apapun, itu dari Dia, dari Tuhan. Kalau handphone dari Jokowi dimudahkan orang menghargai. Tadinya nilainya 400.000 bisa 5 juta. Orang bisa menghargai handphone dari Jokowi, mau dibeli 5 juta. Apalagi istri kita bapak-bapak, suami Anda ibu-ibu, itu bukan dari Jokowi. Itu dari Allah. Tepuk tangan yang keras. Itu dari Allah. Karena dia dari Allah, dari dalam kita terjadi perubahan cara sudut memandang. Istriku dari Allah, suamiku dari Allah, itu yang harus kita ucapkan. Maka kita dimudahkan, saya ulangi, dimudahkan menghargai dia dengan segala pencak silatnya. Kristen yang benar bukan kelihatan di khotbah. Kristen yang benar bukan kelihatan di mujizat-mujizat. Gereja-gereja terjadi degradasi moral, degradasi nilai. Rasanya kita dipakai Tuhan. Khotbah, banyak orang bertobat, rumah tangga berantakan. Saudara, khotbah bagus, puji Tuhan. Ada mujizat, puji Tuhan. Tapi itu bukan nilai. Starting point rumah tangga. Makanya coba dengar baik-baik Bapak Ibu. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Mana lebih dahulu Tuhan perintahkan? Jadilah terang atau jadilah garam? Terang atau garam dulu? Terang atau garam? Nggak jelas sih. Bukan terang, garam dulu. Tahu nggak artinya? Garam itu berfungsi ketika dia nggak kelihatan. Ibu-ibu, ada garam nggak di dapur Anda? Udah berfungsi nggak? Belum. Ketika ada garam di toples, itu belum berfungsi. Ketika kita masak bayam, kita ambil garam, kita cemplungin, baru dia berfungsi. Itu pun kalau dia nggak kelihatan. Kalau kita cemplungin, dia nggak larut. Kita lihat, tetap kelihatan. Nggak larut, kita lihat, tetap kelihatan nggak larut. Itu bukan garam, itu beling. Itu beling. Kau niat bunuh diri Anda. Itu bukan garam. Kalau garam larut. Ulangi, garam apa? Garam itu nggak kelihatan garam itu kalau berfungsi tidak kelihatan. Ulangi, garam itu kalau berfungsi. Ulangi, garam itu berfungsi tidak kelihatan. Apa artinya? Kalau kita benar dalam rumah tangga, itu nggak kelihatan jemaat. Jadi hidup benar itu di keluarga dulu. Banyak bapak-bapak kasar sama istrinya, lembut sama istri orang.
Ini kan pemain sinetron. Lembut itu di rumah dulu. Kesaksian pelaku firman itu di rumah dulu. Itulah garam. Berfungsi tapi nggak kelihatan jemaat. Itu asli dan sejati. Baru terang. Kalau terang kelihatan nggak? Kelihatan. Lampu ini menerangi. Kelihatan lampunya. Orang kalau mau jadi pelayanan di gereja, rumah tangganya harus beres dulu. Aminnya sedikit. Yang lain menderita kayaknya nih. Itu Alkitab. Ada pendeta khotbahnya luar biasa. Banyak mujizat. Jemaatnya banyak. Akhirnya tinggal sama istri simpanan. Istri yang pertama ditinggalin. Ini kan mengerikan. Halo. Gagallah hidup kita bapak-bapak. Kalau kita lembut sama orang, sama istri kita kasar, gagal kita. Gagallah kita ibu-ibu, Anda ibu-ibu. Kalau Anda lembut sama suami orang, tapi kasar sama suami sendiri, gagal. Maka penting sekali di gereja, di persekutuan seperti ini, menekankan kerohanian yang sejati, yaitu mulai dalam rumah tangga. Karena itu tingkat kesulitan tinggi, tapi itulah ibadah sejati. Dari dia. Ketika saya menggali firman ini, kayak ditampar saya. Istri saya dari Tuhan. Apapun alasannya, istri saya dari Tuhan. Pertanyaan berikut dalam diri saya. Pernah enggak Tuhan salah pilih? Tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika nanti malam kalian tidur, masih satu kamar ya? Udah pisah? Turut berduka cita. Nanti malam kalian tidur, nggak mungkin tidurnya serempak. Nggak mungkin. Dalam hal ini sesama biskota boleh saling mendahului. Kalau suamimu duluan tidur ibu-ibu, atau istrimu duluan tidur bapak-bapak, tolong nanti malam, jangan minggu depan, nanti malam praktekin. Berlutut Anda dekat tempat tidur pasanganmu sedang tidur. Buat wajah Anda dengan wajah pasangan Anda berjarak 40 cm. Nggak usah pakai penggaris, kira-kira aja. Nanti ada bilang, Pak Pendeta nggak jadi. Kenapa nggak ada penggaris? Nggak usah pakai, kira-kira aja. Tatap 40 detik. Kemudian letakkan tanganmu di atas hidung dia. Bukan untuk nekep, bukan. Kayaknya Anda niat banget ini. Kalau napasnya teratur, udah tidur dia. Ada enggak Tuhan di kamar kita? Ada. Karena Tuhan bilang apa? Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak pernah. Ada Tuhan di kamar kita. Bisa enggak kita beriman ngomong sama Tuhan? Tuhan, uji hati saya. Tilik hati saya paling dalam. Kau enggak mungkin kubohongi. Terus tatap pasanganmu. Tuhan, banyak aku enggak cocok dengan dia. Tapi dalam nama Yesus cocok banget aku sama dia. Kok enggak ada amin nih? Kayaknya ketawa Anda mengandung kepedihan. Susah. Tuhan, aku cocok dengan dia. Lanjut, pasanganku ini Tuhan satu-satunya di dunia. Sedikit pun saya nggak niat buka cabang. Gak usah ketawa, amin aja. Cuman satu di dunia. Maka pasanganku ini Tuhan, ujilah saya. Ini makhluk langka. Tolong lestarikan Tuhan. Jangan dia duluan mati, aku duluan mati. Itu kan gak ada amin kan. Kayaknya doa Anda beda. Ketika istrimu tidur, suamimu tidur, saya tahu deh. Doa Anda apa? Tuhan, capek banget aku sama nih orang ini. Aku kecewa menikah sama dia Tuhan. Tolong Tuhan dalam nama Yesus, kapan dia mati Tuhan? Itu kesurupan namanya. Jangan pura-pura gak nyambung, itu kesurupan. Catat baik-baik, siapa paling kecewa dengan perkawinannya? Dia paling salah. Catat baik-baik. Saya ulangi. Siapa yang paling kecewa perkawinannya?
dia paling salah. Minimal paling salah mengenal Tuhan. Catat Bapak itu. Jadi Bapak Ibu, apa dibalik kecewa dengan perkawinan? Tanpa sadar, kebangetan Anda sadar, tanpa sadar Anda sedang menyalahkan Tuhan. Istriku, suamiku dari kaum Tuhan, tapi nggak benar, nggak cocok. Gimana sih kau Tuhan? Kok salah kau milih? Orang yang kecewa dengan perkawinannya menyalahkan Tuhan. Itu kejahatan di mata Tuhan. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Siapapun istrimu, siapapun suamimu itu cocok. Makin gak cocok bilang cocok. Makin gak cocok bilang cocok. Karena konteksnya apa? Dari Tuhan. Ini dasar kita mengenal Allah. Segala sesuatu dari Dia. Istri, suami, anak-anak, papa mamamu itu dari Tuhan. Ada amin, anak-anak senang lihatnya. Yang kedua, kembali Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Pertama dari, milikilah tingkat kesadaran yang tinggi segala sesuatu dari Dia. Yang kedua, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Berikutnya apa? Dan oleh Dia. Kegagalan orang Kristen yang paling mendasar tidak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa segala sesuatu dari Dia. Berikutnya, kegagalan orang Kristen tidak sedikit hamba Tuhan atau pendeta. Kegagalan dia apa? Yang dari Dia, tidak oleh Dia. Istri kita dari Tuhan, suami Anda dari Tuhan. Anda perlakukan bukan cara dia, cara kita. Itu kesombongan yang paling angkuh. Catat Bapak. Kenapa kita tetap mengasihi istri kita walaupun menjengkelkan? Karena istri kita dari Tuhan. Kita kasih, kita perlakukan dengan cara Tuhan. Walaupun kadang-kadang jengkel, pokoknya cara Tuhan. Adalah orang-orang yang sombong dan pasti ditolak Tuhan kalau dari Dia oleh Anda. Berarti Tuhan objek, Tuhan babu Anda. Istriku dari Tuhan, sana kau Tuhan, minggir kau. Ya, loh kenapa? Aku yang mimpin rumah tangga. Enggak, aku yang pimpin. Sana, seolah-olah Anda menolak pimpinan Tuhan, menjalin rumah tangga yang dari Tuhan oleh Tuhan. Mujizat yang paling tinggi di atas kesembuhan. Kau perlakukan rumah tanggamu dari Dia, oleh Dia. Kegagalan banyak orang Kristen, termasuk pendeta dan hamba Tuhan. Dari Tuhan rumah tangga, diperlakukan dengan cara Dia. Sombong sekali. Maka, kalau kita dari Dia harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, segala sesuatu Dia, maka berikutnya, kita harus memiliki penundukan yang militan. Bahwa dari Dia harus kita gunakan dengan cara Dia. Itu harus bicara sangkal diri dan pikul salib. Bagaimanapun menjengkelkan rumah tangga Anda, menjengkelkan pasangan Anda, menjengkelkan anak-anak Anda, menjengkelkan orang tua Anda. Tetap jangan perlakukan mereka dengan cara Anda. Tetap perlakukan mereka dengan cara Tuhan. Kenapa kita membalas kejahatan dan kebaikan mulai dalam rumah tangga? Karena dari Dia, oleh Dia. Kenapa kita tetap mengasihi istri? Istri tetap tunduk pada suami. Karena dari Dia, oleh Dia. Orang-orang seperti inilah cocok menyembah Tuhan. Kalau engkau menyembah Tuhan, tapi pasanganmu, rumah tanggamu dari Dia, oleh Anda mengejek Tuhan, Anda menghina Tuhan, Anda menolak Tuhan. Makanya rohani orang bukan sekedar menyembah, angkat tangan, bahasa roh, khotbah bagus. No, no, and no.
Penyembahan yang benar dari dia harus oleh dia. Karena saya ulangi, hanya sinergi dari dia oleh dia bisa terangkat. Apa kalimat berikutnya, operator? Bisa terangkat kepada dia. Bagi dialah kemuliaan. Itulah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Apa arti menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Taat kepada Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Menyembah di gereja, terharu-terharu gereja. Puji Tuhan bahasa roh, apapun namanya silakan. Tapi kalau kelakuanmu di rumah tangga gak benar, kau gak pernah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena menyembah Allah dalam roh dan kebenaran bukan sekedar menyembah dalam bahasa roh. Saya ulangi, bukan sekedar menyembah dalam bahasa roh. Karena menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, kita angkat kemuliaan bagi dia. Tidak terbatas ruang dan waktu, yaitu kemuliaan bagi dia selama-lamanya. Di gereja kita rohani, di rumah kita rohani, di jalan raya pun kita rohani. Itulah orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tapi tidak buat dangkal oleh orang-orang tertentu. Seolah-olah di gereja menyembah, tapi kelakuan gak berubah. Sudah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tidak, karena konteks itu kata Tuhan siapa? Ketika perempuan Samaria berkata, kami menyembah di gunung sana, kalian di Yerusalem. Kata Tuhan, enggak. Sudah tiba saatnya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Tidak terbatas ruang dan waktu. Ayolah, jangan ada dusta di antara kita. Anda bohong menyembah Allah kalau Anda tidak disiplin baca Alkitab. Bohong aja. Akhirnya kita menyembah sinetron. Maafkan saya, seringkali menyembah hanya sekedar manipulasi emosi. Bagus dalam tata cara ibadah. Kehidupan sehari-hari gak bagus. Padahal Kristen utama kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling lama kehidupan sehari-hari kita di rumah tangga. Iman tanpa perbuatan mati. Makanya segala sesuatu dari dia menyangkut sumber harus dipolop oleh dia. Menyangkut pemimpin, menyangkut cara harus oleh dia. Karena disitulah berbobot kita berkata, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Ketika kita taat, ketika kita tunduk dalam perlakuan rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari, dalam melakukan segala aspek dari dia, oleh dia. Disitulah dalam ketaatan orang punya statement hidup yang berbobot, mengakui Kaulah Tuhanku. Tapi kalau kita khotbah bagus, khotbah berapi-api, menyembah bagus-bagus, tapi di rumah tangga berantakan, ngutang gak bayar, menipu sana sini, kita tidak berbobot menyembah Tuhan, menipu kerjanya itu. Gak ada bobot kita bilang Kaulah, itu namanya mengejek Tuhan. Kehidupan yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, segala sesuatu dari dia, dan memiliki penundukan yang militan yang dari dia oleh dia, hanya sinergi itu bisa terangkat. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagian-bagian terakhir secara praktis, caranya ayat 1. Tampilkan ayat 1, operator. Caranya Roma 12 ayat 1. Sederhana caranya. Apa katanya? Karena itu. Karena apa? Karena Roma 11 ayat 36. Jangan lupa, dulu ini surat ke Roma gak ada pasalnya, gak ada ayatnya. Ini berkaitan semua. Karena itu, kenapa? Karena harus kita realisasikan. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Caranya apa? Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apa artinya? Berubah terus menerus. Bapak Ibu, kalau tahun ini anak kita kelas 3 SMP, tahun depan kelas berapa? 1 SMA. Kalau anak kita tahun ini kelas 4 SD, tahun depan berapa? Kelas 5 SD. Itu normal. Rohani harus makin lama makin bertumbuh. Itu yang bisa mengerjakan ayat 36 dan memperlakukan rumah tangga dengan benar. Paling bahaya, saya misalnya ketemu anak Anda tahun 2010. Umurmu berapa? Umur saya 9 tahun om. Oh 9 tahun, kelas berapa kamu? Kelas 4.
9 tahun kelas 4, luar biasa kamu. 9 tahun kelas 4, luar biasa. Itu tahun misalnya 2010. Saya ketemu tahun 2019. Wow, jangkung banget loh. Udah kalah om tingginya karena om tingginya 2 meter kurang banyak. Umur berapa kamu sekarang? Saya umur sekarang sudah 18 tahun om. Oh, jadi 9 tahun yang lalu kita ketemu. Iya, 2010 kita ketemu. Jadi kamu kelas berapa sekarang? Tetap stabil om, kelas 4 SD om. Maafkan saya, tanpa pertumbuhan, Roma 11 ayat 36 enggak jelas. Tanpa pertumbuhan enggak ada ibadah sejati. Pertumbuhan itu dilihat di berubah. Kalau kita tanam biji rambutan, tanda dia hidup ada tunas. Tapi tunas tanda hidup dalam alokasi pertama. Kalau 2 bulan dia tetap tunas, 2 tahun dia tetap tunas, itu plastik. Harus berubah. Batang, gede. Puncaknya apa? Berbuah. Berkenan pohon rambutan yang kita tanam berbuah, berkenan pada kita. Maka ibadah yang sejati puncaknya berkenan di mata Tuhan. Sakitmu sembuh nggak penting. Anda punya anak nggak penting. Anda punya jodoh nggak nggak penting. Anda nggak kaya atau biasa-biasa nggak penting. Anda berkenan atau tidak berkenan itu penting. Sayangnya jemaat lebih kagum Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh berjalan daripada Yesus menegur dosa kita, memperbaiki kelakuan kita. Jemaat lebih kagum dengan kesembuhan daripada pertobatan. Sulit sekali rohani seperti ini. Jemaat harus lebih kagum dengan Tuhan, bukan sekedar penyembuhku, tapi bisa membongkar kemunafikanku, bisa menegur dosaku, bisa memperbaiki kelakuanku. Itu penghormatan yang jauh lebih mulia daripada sekedar Yesus penyembuhku. Karena kesembuhan tidak ada unsur kekekalan. Bahkan Tuhan jelaskan 10 orang sakit kusta, semua sembuh, 9 masuk neraka. Karena kesembuhan bukan ukuran rohani. Penyerahan hidup terus menerus itu ukuran rohani. 10 orang sakit kusta mempercayakan masalahnya, tapi 1 yang mempercayakan hidupnya. Bapak, ibu, anak-anak muda, anak-anak remaja, percayakanlah hidupmu terus menerus. Kenapa kita capek, tidak capek, ngantuk, nggak ngantuk, tetap kita baca Alkitab tiap hari. Di balik kita baca Alkitab tiap hari, kita sedang mempercayakan hidup kita terus menerus. Maka apa katanya? Ayat 1. Kita perhatikan lagi, Roma 12 ayat 1, operator. Harus kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Artinya memang ini kepunyaan Allah sendiri, eksklusif, dikhususkan untuk Tuhan. Jangan lagi kita pakai hidup kita untuk kesukaan kita, untuk hawa nafsu kita. Tidak, untuk menyenangkan Tuhan, supaya berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Maka ulangkan ayat 2. Ayat 2 operator, ditekan ulangkan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Termasuk konsep nilai. Nilai itu bukan di gelar-gelar akademik. Puji Tuhan kalau kau S1, S2, S3. Puji Tuhan. Tapi itu bukan nilai. Puji Tuhan Anda cantik ganteng. Tapi itu bukan nilai. Puji Tuhan kau kaya, kau punya usaha, kau direktur. Tapi itu bukan nilai. Maka kalau kau kaya direktur tapi kau pemarah, kau sombong, tetap kau sama dengan dunia ini. Kalau kau punya gelar-gelar akademik, gelar-gelar teologi tapi kau tetap sombong, kau sama dengan dunia ini. Maka puji Tuhan kalau kau ganteng dan cantik. Puji Tuhan kalau kau kaya, kau direktur. Tapi nilai itu terletak, jangan serupa dengan dunia ini. Kita tetap rendah hati, kita suka menolong, suka berkorban. Jangan serupa dengan dunia ini. Makanya, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, di mana terletak paradigma cara sudut pandang, cara pola berpikir, mindset, tata nilai, susunan nilai. Banyak orang Kristen bertahun-tahun ke gereja, nilainya nggak berubah. Maafkan saya Bapak Ibu, yuk jujur ya. Mana orang lebih mudah, tidak terlambat,
Ke gereja atau ke bandara? Jawab dong. Mana lebih jauh? Rumah kita ke gereja atau rumah kita ke bandara? Survei membuktikan sulit banget orang terlambat di bandara. Tapi gampang banget terlambat gereja. Kenapa? Konsep nilai. Dia tidak menghormati Tuhan. Dia menghormati uang. Saya tanya orang, kenapa kalau ke bandara nggak terlambat? Kalau terlambat di bandara Pak Pendeta, angus tiketnya. Cuan, uang. Kenapa kau terlambat ke gereja? Kalau terlambat di gereja, udah lewat kolektornya. Jempol. Ini ketawa kayaknya nyambung ini. Jadi kalau Anda masih suka terlambat di ibadah, tolong bertobat. Sebenarnya dalammu belum berubah. Papi, ini mau terlambat di gereja gimana? Si papi ini terlambat kita. Si suaminya bilang apa? Dengan ringannya, mah masih pujian. Ini kan sombong, masih pujian. Ketika suaminya mereka mau pergi berangkat ke Bali, suaminya panik. Mama, terlambat kita ke pesawat. Aduh terlambat, jamnya mepet ini. Gimana? Istrinya dengan ringan bilang apa? Pak, masih di landasan pacu, nanti kita kejar aja. Kenapa nggak sekalian begitu? Karena banyak orang berubah di luar, dalamnya nggak berubah. Maka pembaruan itu dari dalam. Ibu-ibu jangan 4 jam ke salon, moles-moles. 4 jam baca Alkitab, bersekutu, berdoa, doakan suami, berdoakan anak. Bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Kecantikan itu dari dalam. Inner beauty, bukan dari luar. Maka penutup. Sehingga bukti kita beribadah kepada Tuhan, kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Supaya kita tidak lagi melakukan kehendak diri kita. Dimulai dengan yang sederhana. Apa yang baik? Berikutnya, berkenan gak yang kulakukan ini kepada Allah? Yang berkenan kepada Allah. Berikutnya, terbaik gak ini bagi Tuhan yang sempurna? Terbaik gak? Itu tahap-tahap kedewasaan kita. Pasti kalau ini, pasti beres rumah tanggamu. Dan orang rohani mulai dalam rumah tangga. Bukan di khotbah, bukan di pelayanan, di rumah tangga. Kalau rumah tangga kita berantakan, kacau, maka di hadapan Tuhan sesungguh-sungguhnya kita nggak berhasil. Maka bersyukurlah kita. Malam ini kita lawati firman Tuhan. Karena Tuhan sayang kepada kita. Dia mau kita, keluarga kita, dari Dia, oleh Dia, supaya kita kembalikan kepada Dia kemudian sampai selama-lamanya. Maka keluarga seperti ini keluarga yang rukun. Keluarga rukun tidak mengejar berkat. Keluarga rukun dikejar berkat. Sebab kesanalah ku perintahkan agar berkat-berkat dicurahkan. Kenapa? Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup rukun bersama, dimulai di rumah tangga. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Dari F deh. Kita nyanyikan lagu ini karena kita beribadah kepada Dia. Dalam nyanyian ini kita ambil sikap, Tuhan benar, aku sudah dengar firman hari ini. Segala sesuatu dari Engkau harus oleh Engkau, supaya kami kembalikan kepada Engkau bagi mulai kemudian sampai selama-lamanya. Kaulah Tuhanku, amin. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, amin. Yesus Rajaku, oh Yesus termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan.
Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Yesus, ku sembah. Amin, amin. Ku sembah Kau Yesus, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, amin, amin, hanya itu kerinduan-Mu. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduan. Hanya itu Yesus, hanya itu kerinduan-Mu. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya itu kerinduan-Mu. Menyenangkan Tuhan. Bagimulah kemuliaan, hormat, syukur selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di mana 2-3 orang sepakat dalam nama Tuhan Yesus, di situ Dia ada. Katakan amin. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Kita tidak pernah berbobot mengakui Dia Tuhan. Kita tidak pernah berbobot menyembah Dia. Kalau segala sesuatu kita tidak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa itu dari Dia. Istri, suami, pasangan hidup, rumah tangga, menantu, mertua, cucu, itu dari Tuhan. Jemaat, hamba Tuhan, pelayan, itu dari Tuhan. Milikilah tingkat kesadaran yang tinggi akan hal itu, supaya langkah lebih lanjut makin tegas diri kita bahwa yang dari Tuhan itu harus kita lihat, harus kita perlakukan oleh Dia dengan cara Dia. Kalau kita benci, sakit hati, kecewa, itu kita sedang menghina Tuhan. Segala sesuatu dari Dia harus memiliki penundukan yang militan. Yang dari Dia harus kita perlakukan dengan cara Dia. Karena hanya itu satu-satunya cara
supaya bisa terangkat kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau kau menyembah, kau benci banget dengan pasanganmu. Kalau kau menyembah, kau menyimpan kesalahan pasanganmu. Kalau kau menyembah, kau kecewa sekali dengan pasanganmu. Sama sekali kau gak pernah menyembah Bapak Ibu. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan melihat dalammu. Oleh karena itu, ambil keputusan bahwa segala sesuatu dari Dia harus oleh Dia. Dan itu yang bisa kita angkat kepada Dia, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Dari hatimu yang paling dalam, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Bapa kami di surga, Kau lihat jemaatmu di tempat ini Tuhan. Kau sangat sayang kepada kami, sehingga Kau singkapkan kebenaran firman Tuhan yang murni, supaya penghormatan kami kepada Engkau bukan sekedar lip service, bukan di bibir saja, tetapi dari kehidupan yang utuh, bahwa kami memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Segala sesuatu dari Engkau, termasuk rumah tangga kami, keluarga kami, pasangan kami, anak mantu cucu kami, mertua, besan, semua ipar dari Engkau Tuhan. Bahkan tetangga, masyarakat dari Engkau Tuhan. Maka buatlah kami memiliki penundukan yang sungguh militan, bahwa dari Engkau itu harus kami perlakukan dengan cara Engkau. Sehingga Engkau berkata, kasihlah sesama, kasihlah musuhmu. Karena kami harus memperlakukan semua yang dari Engkau dengan cara Engkau. Karena itu satu-satunya kami bisa beribadah, yaitu mengangkat kepada Engkau. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada mujizat yang jauh lebih mulia selain kami menyenangkan Engkau. Tidak terbatas ruang dan waktu. Materaikan firman ini dengan segala kekayaan maknanya seperti yang Kau maksud Tuhan. Jadikan kami orang yang taat dan setia sampai garis akhir, dan Engkau disenangkan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras.